Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Biologi Manusia dan Gizi kelas Biologi B 2020. Di sini kami akan mempromosikan terkait produk yang dapat digunakan untuk mengatasi penyakit pada sistem saraf dan juga sistem indera pada tubuh kita. Namun sebelumnya kita perkenalan dulu yuk sama anggota kelompok 1 berikut ini. Saya Safra Zarafusiah dengan NIM 2030814142. Saya Aprilia Dwi Pangesti dengan NIM 203081444013. Saya Nuni Latifah dengan NIM 203081414105. Dan saya Tribayunisi Solihatun dengan NIM 20308141008. Yang pertama yaitu ada obat untuk sistem saraf. Vitamin B1 atau tiamin merupakan vitamin yang larut dalam air. Sumber tiamin secara kompleks didapatkan secara alami pada ikan tuna, jamur, hati sapi, telur, susu, kacang-kacangan dan biji-bijian atau beras pecah kulit. Tiamin berperan sebagai koenzim pada reaksi yang menghasilkan energi dari karbohidrat. Kurang tiamin akan menyebabkan terganggunya polimeoritis atau terganggunya transmisi saraf atau jaringan saraf, lemas, kurangan energi, hingga beri-beri. Vitamin merupakan suplemen yang diproduksi oleh PT Samko Farma. Dalam satu kemasan ini berisikan 100 tablet salut gula. Didapatkan dengan harga Rp35.000 hingga Rp40.000 di apotek terdekat maupun di marketplace. Dalam satu tablet salut gula ini mengandung sekitar 100 mg vitamin B1 dan dikonsumsi semua umur. Vitamin ini dikonsumsi untuk mencukupi kebutuhan vitamin B1, terutama bagi pecandu alkohol, penderita penyakit beri-beri, anak, ibu hamil menyusui, penderita rematik dan nyeri sendi, dan penderita jantung yang kekurangan vitamin B1. Vitamin ini dikonsumsi 1 tablet setiap hari setelah makan. Vitamin ini tidak menimbulkan reaksi tidak cocok kecuali yang hipersensitivitas vitamin B1. Di dalam tubuh, vitamin yang mengandung vitamin B1 ini akan bereaksi dengan ATP untuk membentuk suatu koenzim yang aktif, yaitu sebagai tiamin pirofosfat. Tiamin pirofosfat diperlukan untuk kerja dari berbagai enzim seperti pirufat dehidrogenase dan alfa-ketobutarat pada proses metabolisme karbohidrat serta enzim transketolase yang berperan penting pada jalur pentosa fosfat. Vitamin B1 juga berperan pada proses metabolisme glukosa intraseluler, yaitu menginhibisi kerja glukosa dan insulin pada poliferasi sel otot polos arterial. Vitamin B1 juga berperan dalam proses dekarboksilasi pirufat dan oksidasi asam alfa-ketoglutamat untuk mengkonversi karbohidrat dan lemak menjadi energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Oke, selanjutnya adalah obat untuk mencegah peradangan pada mata. Iritasi pada mata yang disertai dengan infeksi biasanya membuat mata menjadi merah, perih, serta terasa tidak nyaman. Nah, pada umumnya kondisi ini tidak bisa diatasi hanya dengan obat bebas yang bisa dibeli di supermarket. Anda membutuhkan obat khusus yang diresepkan oleh dokter. Salah satunya yaitu Sindositrol. Sindositrol adalah golongan obat keras untuk masalah pada mata yang lebih dari sekedar iritasi ringan. Obat mata ini dapat digunakan untuk membantu menangani peradangan pada mata yang disertai dengan infeksi bakteri sehingga meninggalkan kotoran di mata. Infeksi bakteri peka neonicidin polymyxin, blefaritis tidak bernanah, konjungtivis tidak bernanah, skleritis, tukak kornea, dan keratitis. Selain itu, obat ini juga bisa membantu mengobati herpes zoster pada mata serta mencegah infeksi setelah operasi mata. Nah, untuk spesifikasi dan cara penggunaannya berikut penjelasannya. Baik, selanjutnya adalah spesifikasi dari salep mata Sindositrol. Jadi Sindositrol ini diproduksi oleh manufaktur Sindo Pharmaceutical. Dan obat ini bisa kita dapatkan di apotek dengan harga yang berbeda-beda, yaitu sekitar Rp40.000 hingga Rp55.000. Dan karena Sindositrol ini merupakan kategori obat keras, jadi dalam penggunaannya kita harus sesuai dengan resep dokter agar tidak terjadi kontraindikasi maupun efek samping yang tidak kita inginkan. Adapun cara pemakaian Sindositrol antara lain yang pertama, cuci tangan terlebih dahulu hingga bersih dengan air dan sabun. Kemudian yang kedua, buka penutup tub dan jangan menyentuh ujung tub dengan tangan atau benda lainnya. Kemudian yang ketiga, condongkan kepala sedikit ke belakang dan tarik kelopak mata dengan jari atau telunjuk yang akan diolesi obat hingga membentuk kantung. Kemudian yang keempat, dengan satu tangan lainnya pegang dan arahkan ujung tub sedekat mungkin ke arah kantung kelopak mata bawah tanpa menyentuhnya. Kemudian oleskanlah obat yang kira-kira 1 cm ke
penetes struk dengan tangan atau benda lainnya. Nah, pada setiap pemakaian salep indositrol tentunya terdapat reaksi terhadap mata kita yang mengalami inflamasi. Karena salep indositrol memiliki 3 kandungan penting, yaitu yang pertama kandungan dexamethasone, yaitu obat glukokortikoid bekerja menembus membran sel sehingga akan terbentuk protein reseptor dan menstimulasi proses sintesis protein, sehingga dapat mengurangi respon tubuh terhadap peradangan. Yang kedua yaitu ada kandungan floxamine B, yaitu antibiotik yang aktif terhadap bakteri gram negatif maupun positif. Antibiotik ini bekerja mengikat membran sel dan mengubah strukturnya menjadi lebih permeabel. Selanjutnya yang ketiga yaitu kandungan neomycin yang merupakan antibiotik golongan aminoglikosida untuk mengobati infeksi terutama disebabkan oleh infeksi bakteri gram negatif. Neomycin mengikat subunit ribosom bakteri sehingga menghambat proses sintesis protein si bakteri dan menyebabkan pertumbuhannya terhambat atau mati, sehingga tidak lagi terjadi peradangan. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.